untuk hatiku seperti-Mu Tuhan selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru ya Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan, hati yang lembut dan manis. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, ya inilah kerinduan kami selalu. Amin. Biar ku menjadi ciptaan baru, amin Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Kau Tuhan, kuduskan kami ya Aba ya Bapa. Roh Kudus urapi kami, urapi keluarga kami, urapi pribadi kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhanku, layakkan hidup kami saat ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami datang membawa korban syukur di hadapan-Mu, Yesus Tuhan, Raja atas segala raja. Layakkan kami Bapa, layakkan hidup kami, doa kami, pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa. Inilah doa kami, inilah pujian kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Kau juga hadir di dalam setiap rumah tangga dan hadir di dalam setiap keluarga kami yang hari ini membawa Tuhan korban syukur di dalam doa pagi kami. Biarlah keluarga kami, anak-anak kami, suami dan istri ya Tuhan, biarlah kami berkumpul bersatu di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan merendahkan diri mencari wajah-Mu pagi hari ini. Sebelum kami Tuhan akan melakukan aktivitas perjuangan hidup kami mau merendahkan diri hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di dalam pribadi kami, dan biar Roh Kudus urapi kami Tuhan, supaya kami diubahkan oleh Engkau menjadi seperti-Mu ya Tuhan, pribadi yang lembut dan manis. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Oh Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Inilah kami datang Tuhan, anak-anak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin.
Haleluya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami ini boleh Tuhan menyiapkan hati kami di dalam mesbah doa pagi ini. Biar Roh-Mu bekerja menjamah hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita merenungkan firman Tuhan saudara yang terambil saudara di dalam, kita akan membuka di dalam 2 Tawarikh saudara, di dalam 2 Tawarikh 2 Tawarikh kita akan membuka. Ya, baik. Saudara, temanya adalah setia mencari dan mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, kita buka di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang kedua. Kita akan membaca di sini ayat yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Saudara, Asaryah bin Oded yang dipenuhi dengan Roh Allah menyampaikan pesan Allah, yaitu agar Asa, Raja Yehuda, tetap setia mencari dan mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, ini tema kita, setia mencari dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa bila mana kamu mencari, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, apakah hasil yang akan diperoleh saat seorang setia mencari dan mengandalkan Tuhan? Saudara, yang pertama, mengalami damai sejahtera dari Allah. Saudara, saat Asa Raja Yehuda dan rakyatnya setia mencari dan mengandalkan Tuhan, negeri mereka aman dan tidak ada yang memeranginya, ya saudara. Akan tetapi hal ini bukan berarti hidup kita tidak mengalami tantangan, pergumulan dan kesulitan, ya saudara. Kita dapat mengalami damai sejahtera Allah meskipun dalam kesulitan. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah mereka percaya. Ya saudara, saat seorang mencari Tuhan, ya saudara, dia mencari Tuhan dengan setia, dia mengandalkan Tuhan, hal pertama yang dialaminya adalah dia boleh mengalami damai sejahtera dengan Allah. Hatinya penuh dengan damai, ya. Dikatakan firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Amen. Karena mereka percaya kepadanya. Amen. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang setia mencari akan Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, apakah yang akan kita alami, ya, saat seorang setia mencari dan mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, yang kedua, menerima kasih karunia dan pertolongan Allah pada waktunya. Amin. Saat menghadapi pasukan Ethiopia yang jumlahnya jauh lebih besar daripada pasukan Raja Asa, Raja Asa berseru kepada Tuhan, saudara, di dalam 2 Tawarikh 14 ayat
ke-11, apa yang dikatakannya? Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat." Inilah doanya, saudara, ya. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Ya, kepadamulah kami bersandar, kepadamulah kami percaya, ya, kepadamulah kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ini doanya, saudara, ya. Dikatakan, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini, ya. Saudara, apa yang dibuat oleh Tuhan saat saudara Asa berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari dan kemudian dikejar dan mengalami kekalahan. Banyak pasukan daripada Raja Ethiopia yang kalah, yang tewas, saudara. Yang memang jumlah mereka tidak sebanding 1 juta pasukan Ethiopia ditambah 300.000 pasukan berkereta, saudara, menghadapi Raja Asa dan pasukan yang hanya 300 ribuan, saudara. Ya, saudara, itu satu peperangan yang tidak seimbang. Namun, saudara, ya, Raja Asa dia mengandalkan Tuhan, ya, saudara. Dia setia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, hal yang berikutnya, saat seorang setia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tadi yang pertama, dia mengalami damai sejahtera di dalam hatinya, ya. Saudara, alami itu semua, ya. Saat mengalami banyak pergumulan, saudara, ya, kita akan mengalami damai dan sukacita walaupun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Karena apa? Tuhan katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Karena hati yang percaya akan Tuhan, ya. Dan hal yang kedua yang akan kita alami, kita menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Ini yang dialami oleh Raja Asa saat dia menghadapi musuhnya yang besar. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya, saudara, karena dia setia mencari akan Tuhan, saudara, ya, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mengalami kehadiran Tuhan, ya. Di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 1 dan 2, saudara, Asariah bin Oded dihinggapi oleh Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, saat kita setia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kehadiran Allah di dalam hidup kita, di dalam pergumulan kita, saudara, dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara, dia memberikan kepada saudara dan saya kekuatan. Dia memberikan kepada saudara dan saya penghiburan, ya, walaupun kita masih di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Namun hati kita percaya, saudara, hingga pada waktunya Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Amen. Inilah dialami, yang kita alami bagi setiap kita yang setia mencari Tuhan, saudara, dan mengandalkan Tuhan. Hal yang ketiga, mengalami kehadiran Allah, saudara. Hal yang keempat, berdiri teguh melawan semua musuh. Saat Raja Asa mencari Tuhan dengan setia dan tetap bersandar padanya, ia dapat berdiri teguh menghadapi semua musuhnya, saudara. Akan tetapi Asa, saudara,
gagal untuk tetap setia mencari dan mengandalkan Tuhan ketika usianya sudah, saudara, lebih tua, ya. Ini adalah suatu peringatan bagi kita agar kita tidak mengikuti contoh Raja Asa yang mengalami kemerosotan rohani, yang berubah setia dalam mencari Allah dan mengandalkan Tuhan. 3 contoh kemerosotan rohaninya adalah, saudara, yang pertama, ia tidak lagi bersandar pada Allah, melainkan bersandar pada manusia. 2 Tawarikh, saudara, pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, saudara, seorang nabi Tuhan yang bernama Hanani, ya, ia datang kepada Asa raja Yehuda. Kalau yang pertama tadi, saudara, Asarya, kemudian Tuhan mengutus lagi Nabi Hanani, saudara, untuk menegur Raja Asa, ya, Raja Yehuda. Saudara, dikatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orangnya berkuda sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar padanya. Saudara, dalam peperangan yang kedua melawan Baesa, Raja Israel, saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa Raja Asa, yaitu Raja Yehuda, dia menyogok Nebukadnezar, Raja Aram, saudara, untuk bersekutu dengan dirinya. Saudara, dia menyogok dengan jumlah harta yang begitu besar, emas yang begitu banyak, saudara, dalam bait Allah yang dikumpulkannya, kemudian juga dalam istananya, saudara, sehingga Raja Aram, saudara, mengutus pasukannya untuk menyerang Raja Israel, dan memang, saudara, itu berhasil mengalahkan Raja Israel. Namun caranya tersebut tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena itu berarti bahwa, saudara, Raja Asa, yaitu Raja Yehuda, tidak bersandar lagi kepada Tuhan, saudara. Inilah contoh daripada kemerosotan rohani. Seorang yang biasa mengandalkan Tuhan, satu waktu dia mengandalkan manusia. Dan ini tidak diperkenan oleh Tuhan, saudara, ya. Saudara, karena Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang mengandalkan kekuatan atau pengertiannya sendiri, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, kemerosotan rohaninya, ia menolak firman yang disampaikan nabi-nabi Allah, bahkan menganiaya mereka. Di ayat yang ke-10 dikatakan, maka sakit hatilah Asa, ya, saat ditegur, saudara, oleh Nabi Tuhan Hanani, saudara, ya. Dikatakan firman Tuhan, sehingga ia memasukkan Nabi Hanani ke dalam penjara. Bahkan, saudara, ya, dia juga, ya, dikatakan bahwa dia menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya, ini contoh dari kemerosotan rohaninya. Ya. Yang ketiga, ia tidak mencari Allah lebih dahulu bagi kesembuhannya. Saudara, Raja Asa, dia mengalami sakit, dan di dalam sakitnya dia tidak lebih dahulu mencari akan Tuhan, tetapi dia mengandalkan para tabib, saudara, yang tentu mungkin ada mantra-mantra di sana, ya, pada waktu itu. Saudara, itu yang membuat hati Tuhan berduka. Dan inilah contoh kemerosotan rohani, sehingga bukannya kesembuhan yang dialaminya, malah sakit pada kakinya bertambah parah dan berujung pada kebinasaan, saudara. Saudara, inilah akibat seseorang yang tidak lagi, saudara, bersandar kepada Tuhan, tidak lagi setia, saudara, mencari Tuhan dan bersandar atau mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Oleh karena itu baiklah kita setia dan mencari serta mengandalkan Tuhan agar hidup saudara kita diberkati. Kita dapat mengalami damai sejahtera dari Allah seperti Asa pada waktu dia setia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami kehadiran Tuhan yang nyata, saudara. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan dia dapat berdiri teguh dalam iman saat menghadapi setiap pergumulan atau persoalan hidup. Saudara, inilah firman Tuhan kiranya mendorong saudara dan saya untuk tetap setia mencari Tuhan, saudara, dan mengandalkan Tuhan setiap waktu. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat firman Tuhan ini, untuk mengingatkan kami untuk tetap setia mencari Tuhan di dalam kesesakan ataupun di dalam segala hal, baik senang maupun susah ya Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau dari hari-hari hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami alami ya Tuhan, kehadiran-Mu nyata di dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami dapat berdiri teguh di tengah-tengah masalah persoalan yang kami hadapi, sehingga kami dapat menghadapi setiap pergumulan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkata bahwa di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak akan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Kami tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami tidak akan merasakan damai dan sukacita, karena Engkaulah Raja damai itu Tuhan. Kami tidak akan kuat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melekat erat kepadamu, bagaikan ranting yang senantiasa lekat kepada pokok anggurnya, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, baik kami dalam rumah sakit maupun di rumah masing-masing yang mengalami sakit. Tuhan yang lawat dan tangan-Mu untuk menyembuhkan, mengulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang lemah saat ini imannya, Tuhan yang kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Dengan mereka boleh mencari akan Engkau ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan firman-Mu katakan Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih bagi setiap kami yang akan berdagang, berusaha, bekerja sepanjang hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat bangsa kami yang mengalami pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau melawat sehingga semakin hari semakin baik, sehingga semakin meningkat tingkat kesembuhannya. Demikian juga terpaparnya semakin menurun Tuhan, dan sampai pada waktunya semua boleh hilang Tuhan. Dan kami percaya sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas kami kembali sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Menghadapi krisis ekonomi, kiranya lawatan Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan, sehingga dipulihkan ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara.